Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan, anggota Jemaat Gereja Mahasiswa ke-7 Jemaat Unklab yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ibadah Rabu malam kita pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu Allah yang luar biasa, yang berikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini kembali di dalam ibadah pertengahan minggu. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita tunduk seketika, kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan cinta, Allah yang mencintai kami dan memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan itu baik dan memberikan kesempatan kepada kami. Bahwa di dalam kesibukan kami pada sepanjang pekan pekerjaan kami ini, tetapi ketika kami datang untuk mendengarkan sabda Tuhan lewat firman-Mu, menyanggupkan kami untuk dekat dengan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar dan jawab doa hamba-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kepada majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta jemaat, dan sahabat saya Billy Sakul yang berikan kesempatan untuk melayani pada midweek atau ibadah pertengahan minggu di akhir bulan Juni ini. Sebuah sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan. Merupakan pengalaman berharga secara pribadi. Ini kali pertama saya berbicara secara langsung di dalam kebaktian Jemaat Unklab setelah tamat dari Unklab di tahun 1998. Saat ini merupakan kali pertama bagi saya. Itulah sebabnya ketika dihubungi oleh sahabat saya, Saudara Sakul, saya tidak menolak kesempatan dan menerima untuk melayani saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Saudara-saudara, pada malam hari ini, judul yang saya pilih di dalam ibadah pertengahan minggu kita adalah The Power of God, kuasa Allah. Apa yang kita boleh dapatkan pada malam hari ini lewat pekabaran The Power of God, saya melandaskan firman Tuhan dalam kitab Keluaran yang melatar belakangi firman kita pada malam hari ini dalam pasalnya yang ke-16 secara khusus. Saudara-saudara, mari kita mulai dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ingin bacakan firman Tuhan. Ayat pasal 16 ayatnya yang pertama dari kitab Keluaran. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara-saudara sekalian, kisah yang menarik di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ini tentang bagaimana perjalanan orang-orang Israel atau bangsa Israel setelah mereka meninggalkan tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya ingin membuka pembicaraan ini dengan membaca di dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 339 sampai 340 dari tulisan hamba Tuhan Mrs. Ellen White. Sebenarnya mereka belum menderita karena kelaparan. Kebutuhan mereka saat itu masih dipenuhi, tetapi mereka takut akan hari depan. Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan mengelilingi mereka, dan persediaan mereka, makan mereka itu dibiarkan berkurang, agar hati mereka berpaling kepada Dia, yang sampai saat itu telah menjadi pembebas mereka. Saudara-saudara, berbicara tentang masa depan, berbicara tentang hari depan, Mrs. White mencatat bahwa mereka ini belum menderita kelaparan. Mereka ini masih ada kebutuhan yang mereka punya, masih ada. Perlengkapan makanan mereka itu masih ada. Persediaan makanan mereka itu masih ada. Tetapi, Mrs. White mengatakan, Tuhan membiarkan kesulitan itu mengelilingi mereka,
Dan kemudian persediaan makan mereka itu dibiarkan berkurang, agar hati mereka itu berpaling kepada Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ini? Kalau kita baca mulai pasal 16 ini, mulai ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga dari pasal 16, mulai terjadi persungutan. Persungutan dari orang Israel kepada Musa dan Harun. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudara, Keluaran 16 ayat 4 ini, Tuhan berfirman kepada Musa. Ia akan memberikan makanan kepada orang Israel. Namun, yang saya highlight atau garis bawahi ini adalah supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, warga jemaat, anggota jemaat Untlap, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan pencobaan, seperti di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 ini, yang saya dapatkan pada malam hari ini adalah bila kita dicoba itu karena kita kurang dalam penurutan kepada hukum Allah. Bila kita diizinkan pencobaan, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi oleh karena kekurangan kita terhadap penurutan kepada hukum Allah. Betapa pentingnya penurutan itu, sehingga ketika kita menurut, maka kebutuhan kita akan dicukupkan. Tapi kalau kita bersungut, lalu kemudian kita menggerutu, dan kemudian kita merasa Tuhan itu jauh, dan ketika pencobaan itu datang kepada kita, pada akhirnya kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa kita tidak menurut hukum. Tidak menurut hukum Allah. Kalau kita berbicara tentang hukum Allah, maka saya percaya kita semuanya sudah tahu apa itu hukum Allah. Tetapi kenapa Keluaran pasal 16 ayat 4 ini diberikan kepada orang Israel? Oleh karena secara tertulis hukum Allah itu belum dituliskan dan diberikan kepada bangsa Israel. Nanti pada pasalnya yang ke-19, pasal ke-20, baru secara tertulis hukum itu diberikan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika penurutan itu dimintakan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel ini, maka kemudian apa yang terjadi? Tuhan mau supaya mereka itu hidup dekat dengan Dia. Ikut apa yang Tuhan mau. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan malam hari ini adalah janganlah kita memanjakan kecemasan yang hanya akan mengganggu serta merusak diri kita, tetapi tidak menolong kita untuk menahan ujian-ujian itu. Saudara-saudara, para nabi dan bapak, jilid 1 halaman 342. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memanjakan kecemasan, karena kita merasa cemas, takut akan masa depan, takut akan hari depan, takut akan kesehatan kita, takut akan masa depan anak-anak kita, takut akan karir kita, takut, menyebabkan kecemasan itu timbul dalam diri kita, itu yang akan merusak diri kita sendiri. Dan tidak akan menolong diri kita bila kita mendapatkan ujian dan kemudian ujian itu akan merusak diri kita. Saya rasa kita secara khusus anggota-anggota jemaat yang bekerja sebagai dosen, ya, kita tahu bersama kalau kita memberikan ujian kepada para mahasiswa, kalau mahasiswa itu memiliki kesiapan, mereka sudah belajar, persiapan untuk ujian mid semester atau final test, maka mereka tidak akan cemas. Tetapi kalau yang tidak punya persiapan, maka kecemasan dari para mahasiswa itu kita secara naluri kedosenan kita sudah tahu bahwa dia ini punya potensi mau nyontek. Kenapa? Karena dia cemas nilainya itu akan rendah dan pada akhirnya dia punya potensi untuk melakukan kesalahan. Dan kalau mahasiswa tersebut
terbiasa melakukan hal seperti itu, cemas, dan pada akhirnya ketika ujian itu datang kepadanya, dia tidak akan tahan uji. Dia juga barangkali akan mendapatkan nilai yang rendah oleh karena sudah terbiasa hidup dalam kecemasan. Saya percaya bahwa kita juga mengalami hal yang demikian. Saya pernah menjadi mahasiswa. Saya pernah menghadapi kecemasan. Dan kecemasan itu wajar. Tetapi kalau kita memanjakan kecemasan itu, Mrs. White katakan, bila kita memanjakan kecemasan itu, pada akhirnya itu yang akan merusak diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam beberapa waktu mendatang ini, kita juga melihat ada informasi yang beredar. Ya, kami daerah Misi Papua dan di daerah-daerah yang lain ya, mendengar informasi bahwa sebentar lagi akan ada komite akhir tahun atau konferensi akhir tahun atau ya konferensi tingkat divisi, uni, daerah. Ya, beberapa di antaranya mulai berpikir, jangan-jangan nanti saya yang memiliki posisi A, posisi B, posisi C, posisi saya ini akan digantikan. Posisi saya akan tidak lagi menjabat posisi tersebut. Dan kemudian, ini kalau saya sudah seperti ini, apa yang akan saya alami kemudian hari? Apakah menolong saya untuk bisa melewati tahapan ini? Atau apakah saya akan tetap pada posisi saya sekarang ini atau tidak? Saudara-saudara, ternyata kalau kita hidup dalam kecemasan, itu terjadi. Dan ketika kecemasan itu pada akhirnya terjawab, saya digantikan, saya dimutasikan, saya tidak lagi mendapatkan posisi yang sekarang ini, akhirnya jadi stres. Dan kalau sudah stres, tidak dapat tahan uji, pada akhirnya mulai mencari kambing hitam. Mulai melihat, ini jangan-jangan ada yang menyebabkan saya ini tidak lagi dapat posisi ini. Mulai cari A, cari B, mulai cari tahu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Nyonya White sudah menuliskan jauh hari sebelumnya bahwa kalau kita memanjakan kecemasan itu, maka kita tidak akan tahan uji. Dan ujian itu kalau kita pada akhirnya tidak berhasil melewati ujian, maka kita akan hidup di dalam penderitaan akibat tekanan yang ada pada diri kita sendiri. Itu juga yang terjadi dengan orang Israel. Mereka cemas akan bahan makanan mereka sudah mau habis, dan pada akhirnya mereka mulai menggerutu, mereka mulai marah, mereka mulai menyerang pimpinan. Mereka mulai datang kepada Musa dan Harun untuk mengata-ngatai bahwa oleh karena kamu menyebabkan kami ini menjadi susah. Keluaran 16 ayat 6-7, ayat 6 firman Tuhan berkata, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Saudara-saudara sekalian, ternyata konteks persungutan itu dari orang Israel bukan hanya ditujukan kepada Musa dan Harun semata, tapi ayat yang ketujuh katakan persungutan itu ditujukan juga kepada Allah. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut mereka. Saudara, di rumah kalau kita yang memiliki anak, dalam masa bertumbuh, mereka ini kalau mendapatkan janji, lalu kemudian janji itu tidak ditepati, maka mereka mulai bersungut. Kalau pekerjaan itu memberatkan mereka di rumah, ada tugas pekerjaan di rumah yang menyebabkan mereka meminta janji yang telah kita katakan kepada anak-anak kita. Lalu kemudian pada waktu yang telah kita tentukan, mereka mulai bekerja dengan persungutan. Nah, pada akhirnya, kalau mama yang berjanji, kemudian papa tidak berjanji, tapi oleh karena anak ini bersungut-sungut barangkali di dapur sementara cuci piring, maka persungutan itu tidak hanya ditujukan kepada mama, karena bapak juga dengar.
Ketika Bapak dengar, pada akhirnya menjadi beban juga daripada Bapak. Akhirnya Bapak katakan kepada Mama, siapa yang berjanji? Nah, kalau Mama yang berjanji, Mama harus tepati janji itu. Kalau Papa yang berjanji, Papa yang harus tepati janji itu. Nah, kalau tidak akan terjadi persungutan. Persungutan bukan hanya kepada satu orang, kepada Bapak, tapi juga kepada Mama. Artinya dua-dua di dalam rumah tangga mendengar persungutan itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pada akhirnya janganlah kita membuat janji. Dan karena pada akhirnya ketika kita berjanji, lalu tidak ditepati, terjadi persungutan. Dan pada akhirnya terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Kalau sudah terjadi masalah, pada akhirnya dosa itu bisa saja terjadi karena akan ada kata-kata yang tidak baik mungkin akan keluar, umpatan dan yang lain-lainnya oleh karena anak-anak sudah mulai merasa kecewa. Kita lanjut. Keluaran 16 ayat 14 dan 31. Ini yang Tuhan berikan kepada mereka. Akibat persungutan, Tuhan memberikan jawaban kepada Musa dan Harun juga kepada orang-orang Israel. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, saudara sekalian, ini gambaran singkat daripada apa yang mereka kumpulkan setiap pagi hari ketika mana itu turun. Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Pelajaran yang kedua, pada malam hari ini, para nabi dan bapa, jilid 1 halaman 346. Mrs. White mengatakan, mana yang jatuh dari langit untuk memberi makan Israel adalah satu lambang dari Dia yang datang dari Allah untuk memberikan hidup kepada dunia. Yesus berkata, akulah roti hidup. Saudara-saudara, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah kapan mana itu diberikan kepada orang Israel? Pada pagi hari. Itulah sebabnya saudara-saudara, pagi-pagi hari pada waktu matahari belum terbit, orang-orang Israel keluar untuk mencari mana. Mereka mencari makanan mereka untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Sama halnya kepada kita di akhir zaman ini, kebutuhan rohani kita, makanan rohani kita itu perlu kita cari pada pagi hari. Perlu kita cari pada pagi hari. Saya mau baca di dalam kitab Markus pasalnya yang pertama. Markus pertama, ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada contoh dan kebiasaan dari Yesus bahwa pada pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, dia pergi dan berdoa. Berdoa kepada Bapa di sorga untuk meminta kekuatan, meminta kuasa untuk pekerjaannya satu hari itu. Hal yang sama terjadi dengan orang Israel. Selama 40 tahun mereka di padang belantara, mana yang jatuh dari surga itu, dari langit itu, adalah lambang bahwa setiap pagi hari mereka harus mencari mana itu, kalau tidak mereka tidak bisa makan dan mereka tidak akan hidup hari itu. Pagi-pagi, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Berapa banyak di antara kita yang mengambil kesempatan seperti teladan orang-orang Israel, pagi-pagi mencari mana, teladan yang Yesus tinggalkan, pagi-pagi benar, berdoa kepada Bapa di surga, lalu kemudian mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya berterima kasih saudara-saudara sekalian ketika berkuliah di Unclub. Tahun 93 sampai 98 awal ketika berkuliah di Unclub, ada pengalaman menarik yang saya dapatkan. Saya berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Tumalun yang mengajarkan kepada saya pribadi bagaimana cara berdoa doa subuh.
Bagaimana cara berdoa, doa subuh. Saya tamat dari SLA Doi Baru tahun 93, kemudian masuk ke Unclub. Saya belum biasa dengan doa subuh seperti itu. Tapi kemudian hamba Tuhan ini mengajarkan kepada kami mahasiswa tingkat 1 untuk datang dan berdoa pada pagi-pagi hari. Bukan seperti sekarang sudah ada prayer garden ya di belakang Pioneer Chapel. Dulu kami punya prayer garden itu ada di samping gate. Samping gate ya di depannya, di bawah pohon mangga dan dikelilingi dan pohon-pohon kelapa. Di situ tempat kami bertelut dan berdoa. Pendeta Tumalun tahu bahwa yang tingkat 1 ini dia ada pergi berdoa dan kadang-kadang dia suka bertanya kepada kami di kelas. Saya tidak lihat Bruce Maury berdoa. Oh sir, saya ada sir. Saya ada di balik pohon kelapa sana. Oh, minta maaf. Saya tidak lihat sama you. Oke, puji Tuhan, you ada di sana. Saudara-saudara, selama 4 tahun, pengalaman itu mengajarkan kepada saya untuk bangun pagi-pagi benar. Sebelum yang lain bangun, saya sudah bangun. Dan sampai hari ini, itu saya praktekkan. Sebagai hamba Tuhan, pagi-pagi saya bangun. Jam 4 saya bangun, saya sudah baca Alkitab. Mencari roti hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, secara rohani pagi-pagi, saya perlu dapatkan, dan itu saya dapatkan setiap pagi. Itulah sebabnya, hal yang sama saya bagikan juga kepada mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Teologi Ateng Papua, para mahasiswa yang berkuliah di kampus kami, itu juga kami ajarkan kepada mereka. Pagi-pagi, datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena ketika sudah siang hari, bagaimana kita mau berkonsentrasi berdoa? Orang sudah melihat kita, sudah ada orang yang lalu lalang, kemudian mengganggu konsentrasi kita berdoa. Apalagi hal yang menarik di prayer garden kami di tahun 90-an itu di belakang di samping gate Unclub itu ya, di samping gate. Kalau pas buah mangga lagi musimnya, wah, kami tidak bisa konsentrasi untuk berdoa di tempat di bawah pohon mangga karena jangan-jangan nanti ada mangga yang jatuh di kepala. Dan ada kisah yang menarik ya. Satu kali saya punya teman berdoa. Dia panggil saya, Bruce, mari ikut saya berdoa. Teman saya ini, dia sekarang bertugas di Jawa Kawasan Timur, Konferensi Jawa Kawasan Timur. Dia berdoa, dia bilang, Bruce, temani saya mau berdoa khusus, mau minta mai tua sama Tuhan. Ah, luar biasa teman saya ini. Lalu saya ikut sama dia, kami pergi berdoa. Saat itu lagi musim mangga, jadi kami berdoa di antara pohon-pohon kelapa. Saudara-saudara sekalian, di dalam doanya itu, dia sebutkan nama calon pacarnya, tapi sekarang sudah menjadi istrinya. Saya di sampingnya, lalu sementara berdoa, tiba-tiba saudara, ada daun kelapa yang jatuh. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, ini daun kelapa ini jatuh, menyambar akan tubuh teman saya, tapi bukan di belakangnya itu hanya daun-daun saja yang kena. Kalau pelepah kelapa itu, atau malvafa kelapa itu, kena tulang belakangnya, saya tidak tahu mungkin sekarang dia cacat atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi hanya daun kelapa saja yang lewat di badannya. Lalu setelah itu, dia belum amin, saya langsung kaget. Kawan-kawan, dia katakan sabar, amin dulu, baru kita dua cerita. Luar biasa saudara-saudara ini, pengalaman mencari mana pada pagi hari. Ya. Dan pengalaman ini kalau saya tanyakan kepada dosen-dosen atau anggota jemaat yang ada di jemaat Unclub, nah saya tidak tahu kebiasaan ini berapa persen. Kalau kita mengambil penelitian, membuat penelitian ya, berapa di antara warga Unclub yang setia berdoa di taman doa, bukan di rumah. Keluar dari rumah seperti Yesus, dia keluar. Ya. Dia pergi keluar untuk berdoa, bukan dalam rumah. Versinya berbeda, saudara. Kalau dalam rumah kita aman. Ya. Tapi kalau keluar rumah mencari Tuhan seperti Yesus, dalam Markus 1 ayat 35, waktu pagi-pagi benar, ia bangun dan pergi keluar. Yesus pergi keluar, konteksnya adalah bukan dalam ruangan, dia pergi keluar dan berdoa di luar. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mencari the power of God, kuasa Allah itu, pada pagi-pagi hari di luar rumah kita. Kalau hujan, case-nya berbeda. Tapi kalau tidak hujan lalu kita keluar untuk berdoa, bagaimana rasanya? Saudara-saudara, apa pengalaman saudara bila mau mencari Tuhan
seperti pengalaman atau pelajaran kita yang kedua pada malam hari ini. Seperti mana yang turun, jatuh ke tanah sebelum matahari terbit, orang-orang Israel harus datang dan mencari. Demikian pula diri kita. Kalau kita mencari Tuhan di pagi hari, membawa keluh kesah kita, membawa permohonan-permohonan doa kita, membawa permasalahan kita datang kepadanya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 48. Cari Tuhan, cari roti hidup. Kalau kita sudah mendapatkan roti hidup, kita memakan roti hidup, kita mendapatkan kuasa, maka kuasa itu akan memampukan kita untuk pekerjaan satu hari. Pelajaran pertama kita tadi bahwa bila kita hidup dalam roh persungutan, karena kita takut masa depan kita, maka kemudian ketika kita pagi hari kita mencari Tuhan, mendapatkan roti hidup, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak akan hidup di dalam ketakutan masa depan kita, tidak. Tapi kita akan hidup di dalam kuasa Tuhan. Kita hidup oleh karena kita sudah mendapatkan kuasa itu, karena Tuhan sendiri yang memberikan itu kepada diri kita masing-masing. Keluaran 16 ayat 35. Saudara-saudara, ini waktu yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Ketika Tuhan berikan mana kepada mereka. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara-saudara, saya kuliah di Unplab 9 semester. Selama 9 semester, setiap pagi hari makan roti di dining. 9 semester makan roti di dining. Saudara-saudara, kalau 4 tahun dan pada akhirnya saya merasa bahwa kalau pagi-pagi tidak makan roti, ini seperti sesuatu hal yang rasa lain. Karena sudah terbiasa di Unplab makan roti 4,5 tahun, maka setiap pagi seperti ada yang kurang dalam diri saya kalau saya tidak makan roti. Terima kasih Dining Unplab. Terima kasih para metron yang mempersiapkan makanan ya, yang labor juga di dining ya. Terima kasih. Di angkatan saya itu ada Mem Jacobs, almarhum Mem Wayang, kemudian Mem Sundalangi ya. Saya lupa yang lain. Tetapi metron-metron ini ya, mereka juga telah mempersiapkan makanan yang luar biasa, sehat. Itulah sebabnya saya merasa bahwa kalau ada waktu saya cuti atau ada kegiatan ke Manado, ke Unplab untuk kegiatan acara kantor atau kegiatan pendidikan lainnya, saya menempatkan diri untuk makan di dining, mengenang masa-masa makanan yang bergizi di dining Unplab. 4,5 tahun. Tapi saudara sekalian, orang Israel bukan 4,5 tahun, 40 tahun. 40 tahun mereka makan roti, makan mana yang dikirimkan oleh Tuhan setiap pagi hari. Sampai mereka tiba di perbatasan Kanaan. Bukankah itu sebuah mujizat yang mereka dapatkan setiap pagi? Selama 40 tahun mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Tanpa henti. Pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, akankah kita mau bersungut kepada Tuhan? Kalau Tuhan berikan terus-menerus berkat yang melimpah kepada kita, lalu kita hidup dalam persungutan, katakan, saya masih ada yang kekurangan. Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang dalam diri saya. Apalagi ada momok yang menyebabkan kita mulai ketakutan. Jangan-jangan nanti saya mau dimutasikan. Saya pindah. Saya tidak lagi bisa menikmati 40 tahun kenikmatan makan roti, makan mana yang ada di padang belantara. Kenapa? Karena mereka mau masuk tanah Kanaan. Itu artinya bahwa mana akan berhenti. Nah, kalau pertanyaan yang sama ketika mereka mau masuk Kanaan, lalu kemudian mereka tanya, Tuhan, akan ada kemana lagi kami dapatkan di tanah Kanaan? Kamu sudah dapat 40 tahun. Ya sudah cukup berkat Tuhan itu. Tapi kemudian, apa yang terjadi kalau kita baca kisah orang-orang Israel selanjutnya? Mereka juga berbuat masalah. Tidak ingatkah mereka tentang penyertaan Tuhan 40 tahun makan mana setiap pagi hari?
Tuhan itu kirimkan berkat itu kepada mereka. Pertanyaan kepada kita pada malam hari ini. Nah, umur saya di atas 40 tahun. Itu artinya hampir mirip dengan orang Israel, makan mana 40 tahun. Saya berterima kasih, saya hidup dalam kebenaran. Saya berterima kasih oleh karena Bapa dan Mama saya menyebabkan saya ada dalam kebenaran. Contoh dan teladan orang tua saya menyebabkan saya ada dalam kebenaran dan membaca firman Tuhan, menyelami firman Tuhan, menyelami makan mana itu setiap pagi. Karena teladan dari orang-orang tua, teladan dari orang tua saya yang didapatkan dan diberikan kepada kami. Dan dari mana mereka dapatkan? Ayah dan ibu saya juga adalah alumnus dari UNTA, PTK pada waktu itu. Itu artinya bahwa institusi Tuhan ini Tuhan telah berkati dan menyebabkan banyak orang diberkati oleh Tuhan, termasuk saya, termasuk keluarga saya. Karena ketika mereka makan mana dalam tanda kutip, mereka cari Tuhan setiap pagi hari, waktu masih berkuliah di PTK atau di UNCLAP seperti zaman saya. Pada akhirnya, hidup kekhawatiran itu tidak ada. Kenapa? Kalau kita sudah baca firman Tuhan, Tuhan akan menjamin diri kita dan kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, apa yang terjadi di dalam situasi orang-orang Israel? Mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam penjagaan Tuhan, hidup di dalam kemakmuran yang Tuhan berikan kepada mereka selama 40 tahun dalam masa pengembaraan mereka di padang belantara. Karena Tuhan mencintai mereka. Saya percaya bahwa Tuhan juga mencintai Anda, Tuhan mencintai saya pada malam hari ini. Dan itulah sebabnya the power of God itu masih ada kepada kita. Gunakan the power of God. Gunakan kuasa Allah itu yang menyanggupkan diri kita masing-masing untuk setia, bertahan, dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, pada pertengahan minggu, berkat Tuhan yang telah kita peroleh, the power of God yang telah kita nikmati pada malam hari, memberikan kepada kita sebuah jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita kalau kita mencari Dia setiap pagi hari. Tuhan berkati kita semuanya pada malam hari ini. Saya bawakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus.